Oke, kita mulai lagi ya teman-teman semuanya. Pada sesi kali ini kita akan membahas terkait Perlem LKPP nomor 9 tahun 2021 tentang toko daring dan katalog elektronik. Perlem ini baru diundangkan tanggal 6 Mei 2021 dan baru tayang di JDIH LKPP tanggal 20 Mei 2021, baru semingguan berarti ya tayangnya ya. Oke, kita mulai ya. Pada intinya ini bukan sosialisasi, bukan penjelasan secara detail, tapi hanya sekedar resume ataupun rangkuman umum saja ya terkait Perlem ini apa isinya. Oke. Jadi isi dari Perlem ini hanya ada dua hal, yaitu terkait toko daring ya dan terkait katalog elektronik ya. Nah, ini Perlem ini muncul sebagai pedoman agar penyelenggaraan dari toko daring dan e-katalog ataupun pengadaan barang jasa pemerintah secara elektronik ini bisa lebih cepat, mudah, transparan, dan tercatat secara elektronik. Nah, ini di pasal 1 ya. Nah, selanjutnya di pasal 2, ruang lingkup dari Perlem ini ada dua ya sesuai judulnya, yaitu toko daring dan katalog elektronik. Nah, pertama kita bahas terkait toko daring. Pertama ada tentang kriteria barang jasa yang masuk dalam toko daring. Oke. Jadi barang jasa dalam toko daring memiliki kriteria pertama standar atau dapat distandarkan, kedua memiliki risiko rendah ya, yang ketiga kemudian harga sudah terbentuk di pasar. Nah, ini kriteria barang jasa yang bisa masuk dalam toko daring. Kita bahas toko daring dulu ya. Nah, kemudian ini juga penting yaitu barang jasa yang tadi ya, yang tadi masuk dalam kriteria toko daring itu tidak dapat masuk dalam katalog elektronik, tidak dapat ditayangkan dalam katalog elektronik dalam hal spesifikasinya yang sama, penjual atau penyediaannya yang sama, wilayah jual sama, dan ya bukan atau dan syarat serta ketentuan yang sama. Jadi kalau empat hal ini sama, maka tidak dapat ditayangkan dalam katalog elektronik. Jadi kalau barang jasa dalam toko daring yang memiliki kesamaan empat hal ini, maka tidak dapat ditayangkan dalam katalog elektronik. Itu perbedaannya ya, barang jasa yang ada dalam toko daring dan katalog elektronik. Selanjutnya di pasal 4 ada pelaku. Pelakunya ada 5, yaitu kepala LKPP ya, selaku pembina ini ya tentunya ya, pembina ya dan pengelola ya. Kemudian ada PPK dan PP, pejabat pembuat komitmen dan pejabat pengadaan. Nah, ini diaturnya dalam Perpres ini ya. Kemudian ada PPMSE, yaitu penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik atau e-marketplace dan pedagang. Nah, ini tugas fungsinya apa? Nanti kita lihat ya. Nah, ini kita rangkumannya dulu ya. Nah, satu lagi terkait e-purchasing-nya. Bahwasannya ini pembelian ataupun pengadaan melalui toko daring ini disebut dengan e-purchasing juga ya. Nah, e-purchasing-nya ataupun pelaksanaan pembelian secara elektronik melalui toko daring dapat dilaksanakan dengan metode 4 hal ini. Pertama, pembelian langsung, kedua, negosiasi, ketiga, permintaan penawaran, dan atau metode lainnya sesuai dengan proses bisnis yang terdapat dalam PPMSE. Itu ya terkait bagaimana cara melakukan pengadaan dengan toko daring. Nah, terakhir ini kita bahas pelakunya. Pelaku dalam toko daring tadi ada 5, kepala LKPP, PPK, PP, PPMSE, dan pedagang. Kita bahas satu persatu. Pertama, kepala LKPP. Nah, tugas dan kewenangannya apa saja? Pertama, melakukan pengembangan dan pembinaan toko daring. Ya. Kedua, pengelolaan toko daring. Ketiga, menetapkan tata cara penyelenggaraan. Nah, terkait pengelolaan toko daring apa saja? Nah, berarti kepala LKPP nih yang menetapkan persyaratan barang jasa dalam toko daring. Jadi barang jasa yang bagaimana yang boleh tayang dalam toko daring, LKPP berarti ya, melalui Pak Kepala. Kemudian menetapkan persyaratan PPMSE-nya dan persyaratan pedagangnya. Kemudian menetapkan PPMSE-nya, e-marketplace-nya, dan sanksi terhadap PPMSE-nya. Tuh yang mana dalam penetapan PPMSE tahapannya adalah ini simpel ya, pengumuman, pendaftaran, verifikasi, dan penetapan serta integrasi pertukaran data dengan toko daring. Ini tahapan penetapan PPMSE. Nah, ini
Bisa kapanpun ya, tidak ada batch-batchnya ya, seperti ini. Nah itu terkait dengan toko daring. Nah selanjutnya kita lihat resume untuk bagian kedua yaitu terkait katalog elektronik. Nah ini mulai dari pasal 10 nih ya dalam perlemnya. Katalog elektronik pertama di pasal 10 diatur ada 3 jenis yaitu nasional, katalog elektronik sektoral, dan katalog elektronik lokal. Nah yang mana katalog elektronik nasional ini dikelola oleh LKPP, katalog elektronik sektoral dikelola oleh kementerian atau lembaga, kemudian katalog elektronik daerah atau lokal dikelola oleh pemerintah daerah. Nah kemudian katalog elektronik sektoral ini ada 2, yaitu katalog elektronik barang jasa umum, sektoral umum ya. Kemudian ada katalog elektronik sektoral inovasi. Nah nih ada tambahan sedikit. Kemudian selanjutnya pelaku. Nah, pelaku dalam katalog elektronik ini hampir sama. Ada kepala LKPP, ada menteri pimpinan lembaga kepala daerah untuk sektoral lokal, ada PPK dan PP, pejabat pembuat kepemimpinan pejabat pengadaan, ini aturan di Perpres, dan ada penyedia katalog. Nah sebelum kita bahas pelaku, seperti biasa kita lihat dulu e-purchasing-nya bagaimana caranya. Nah ini caranya bisa 3, jadi pengadaan barang jasa atau pelaksanaan pembelian secara elektronik e-purchasing melalui katalog elektronik dapat dilaksanakan dengan metode negosiasi harga, mini kompetisi, atau kompetitif katalog. Nah ini cara eksekusinya dalam katalog elektronik. Selanjutnya kita bahas apa tugas tanggung jawab para pelaku. Pertama, kepala LKPP. Kepala LKPP tugasnya apa dalam katalog elektronik? Kita lihat. Pertama ada pengembangan dan pembinaan katalog elektronik nasional tentunya ya, karena katalog nasional. Kemudian pengelolaan katalog elektronik nasional. Kemudian ada pembinaan terhadap katalog elektronik sektoral dan lokal. Ya. Kemudian satu lagi menetapkan tata cara penyelenggaraan katalog elektronik. Nah ini tugas-tugas kepala LKPP. Nah tugas-tugas kepala LKPP dapat dimandatkan kepada pimpinan tinggi media ya di lingkungan LKPP. Kemudian tugas-tugas dari menteri atau kepala daerah. Nah ini pertama kepala daerah ini dia menetapkan persyaratan barang jasa dan penyedia dari katalog lokal tentunya. Kemudian pencatuman barang jasa di katalog lokal, mengenakan dan mencabut sanksi kepada penyedia katalog, kemudian monitoring evaluasi katalog lokal. Menteri KL pun sama, berarti kaitannya dengan katalog sektoralnya. Ini tugas-tugasnya. Kemudian yang terakhir, ini penting bagi para penyedia, tanggung jawab dari penyedia dalam katalog elektronik, baik lokal ataupun sektoral ataupun nasional. Pertama, bertanggung jawab terhadap seluruh informasi, nah ini penyedia ya, seluruh informasi barang jasa dan substansi lainnya yang ditawarkan dan diunggah pada katalog elektronik. Jadi informasi dan substansi terkait barang jasa, tanggung jawab penyedia nih, ada yang salah, ada yang kurang lebihnya, penyedia yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan surat pesanan di purchasing, ya. Kemudian bertanggung jawab terhadap kesesuaian informasi barang jasa yang diunggah pada katalog elektronik dengan yang dikirimkan kepada PPK atau budget pengadaan. Nah, jadi kesesuaian barang jasa antara yang di katalog dengan yang dikirim. Kalau berbeda, tanggung jawab penyedia nih. Ya, jangan modus katanya gitu ya. Kemudian bertanggung jawab terhadap tindak lanjut laporan dan pengaduan barang jasa yang diunggah pada katalog elektronik dan dikirimkan kepada PPK atau pejabat pengadaan. Jadi tindak lanjut pengaduan. Nah itu tugas dari masing-masing pihak ya. Ada kepala LKPP, ada menteri, pimpinan lembaga atau kepala daerah, penyedia katalog, PPK dan PP. Kalau PPK ini diatur di Perpres ya. Oke, nah itu rangkuman dari Perlem 9 nomor 9 tahun 2021 terkait toko daring dan katalog. Jadi bahas 2 hal ya, toko daring dan katalog elektronik. Sebagai tambahan di sini ada peralihan ya. Ada peralihan bahwasannya proses pemilihan penyedia katalog elektronik yang sedang dilaksanakan sebelum aturan ini diundangkan dilanjutkan dengan tetap berpedoman pada
peraturan nomor 11 ya. Jadi kayak Alkas yang sedang berjalan sekarang ya tetap dilaksanakan sesuai dengan Perlem nomor 11. Kemudian barang jasa yang masih tayang sekarang ya kayak alat kesehatan, PJU, mobil segala macam ini tetap berlaku kontraknya ya. Gitu. Kemudian dalam hal para pihak sepakat melakukan perubahan kontrak katalog untuk barang jasa yang masih tercatat berlaku elektronik, maka proses perubahan dilaksanakan menggunakan tata cara yang diatur dalam perubahan ini. Dalam peraturan ini. Jadi kalau ada perubahan terkait kontrak berarti mengacu ke PLM ini ya. Kemudian PPMSE, produk dan pedagang yang sudah diproses dalam bila pengadaan. Nah, ini terkait bila pengadaan ya. Nah, jadi kalau dalam pengadaan berdasarkan Perpres yang kemarin, maka masuk menjadi bagian dalam penyelenggaraan toko daring. Jadi bila pengadaan masuk toko daring ya. Kemudian pendaftaran PPMSE yang sedang dilaksanakan sekarang ini dalam bila pengadaan dilanjutkan dengan tetap berpedoman pada surat keputusan yang di atas ini, surat keputusan yang lama sampai munculnya keputusan deputi baru. Jadi tetap lanjut ya PPMSE ya. Kemudian PPMSE wajib menyesuaikan syarat ketentuan PPMSE ikuti PLM ini ya. Nah, tapi diberikan waktu sampai dengan 31 Desember 2021. Oke, demikian. Terima kasih atas perhatiannya ya. Jadi ini resumenya. Jadi pada intinya kita sekarang sudah punya barang baru yaitu toko daring ya. Yang mana ada sedikit berbeda dengan katalog elektronik. Katalog elektronik tetap berjalan dan toko daring juga akan berjalan. Nah, contoh toko daring sudah berjalan adalah bela pengadaan. Silahkan dieksplor pada video sebelumnya ya terkait bela pengadaan. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Salam sehat selalu dan salam pengadaan dari Bogor.